Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fun Novianti, NIM 18053037, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Nah, sebelumnya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kepanjangan dari BUMN. Nah, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Dan BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara rinci apa itu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan BUMN dan BUMD. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik telah pernah mendengarkan apa itu BUMN dan BUMD. Untuk terlebih dahulu, kita tentu harus mengetahui kepanjangannya. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Nah, pengertian dari BUMN ini sendiri adalah BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Nah, BUMN sendiri berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, badan usaha milik negara ini merupakan pelaku ekonomi pada sistem perekonomian suatu negara. Nah, selain BUMN, di sini juga terdapat BUMD atau yang biasa kita sebut dengan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, benar, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, yang dimaksud dengan badan usaha milik daerah ini adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintahan daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya adalah milik pemerintahan daerah. Nah, untuk pendirian BUMD ini sendiri dilakukan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Nah, badan usaha milik daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, tentu kita juga harus mengetahui apa saja peranan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah bagi perekonomian di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apakah peranan dari badan usaha milik negara bagi perekonomian di Indonesia. Nah, peranan yang pertama adalah badan usaha milik negara sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati oleh pihak swasta. Nah, yang kedua, pelaksanaan pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah, penyediaan fasilitas kesehatan, sebagai tempat pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Nah, yang ketiga, BUMN berperan sebagai sumber penerimaan negara yang keuntungannya perusahaannya seperti pajak dan hasil produksi. Nah, yang keempat, BUMN berperan sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koper. Nah, peranan selanjutnya yaitu penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu negara dalam mengurangi jumlah pengangguran. Nah, BUMN juga berperan sebagai pemberi arahan serta bantuan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah, baik koperasi maupun UKM. Nah, badan usaha milik negara juga berperan sebagai pemberi sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peranan badan usaha milik negara yang terakhir yaitu sebagai pencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang akan menguntungkan satu golongan saja. Nah, setelah kita mengetahui dari peranan dari badan usaha milik negara, di sini kita juga akan mempelajari tentang peranan dari badan usaha milik daerah. Nah, peran dari badan usaha milik daerah ini yaitu yang pertama, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Nah, peran badan usaha milik daerah yang kedua yaitu pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Peranan yang ketiga, sebagai pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Peranan yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa kepentingan publik. Peranan yang terakhir dari badan usaha milik daerah adalah
perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati oleh pihak swasta. Nah, jika kita lihat dari kedua peranan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah ini, tentu perbedaannya adalah badan usaha milik negara berperan secara skalanya nasional, sedangkan badan usaha milik daerah lebih berfokuskan pada suatu daerah di mana badan usaha daerah tersebut berdiri dan didirikan oleh pemerintah setempat. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari apa itu badan usaha milik negara dan apa itu badan usaha milik daerah, serta peranan dari keduanya, tentu kita juga harus mengetahui apa saja bentuk dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja bentuk dari badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara ini terbagi atas dua bentuk. Yang pertama yaitu perum atau perusahaan umum. Nah, perum atau perusahaan umum ini adalah perusahaan negara yang modalnya seluruh dari modal tersebut merupakan milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, di mana bergerak dalam bidang produksi dan bidang ekonomi lainnya, di mana tujuan utama dari perum ini adalah melayani kepentingan umum dan serta mencari keuntungan. Tahukah adik-adik apa saja contoh dari perum ini? Yang pertama itu ada contohnya perum Husada Bakti, lalu juga ada contoh perum pelayaran dan ada perum pegadaian. Nah, selain adik-adik harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perum, nah di sini kita juga akan mempelajari apa saja ciri-ciri dari perum. Nah, yang pertama, perum melayani kepentingan umum. Yang kedua, perum umumnya bergerak pada bidang jasa vital. Yang ketiga, perum dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang keempat, perum berstatus badan hukum. Lalu yang kelima, perum mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan seperti perusahaan swasta. Nah, di sini kita juga akan membahas bentuk dari badan usaha milik negara yang kedua, yaitu perusahaan perseroan atau yang biasa kita sebut dengan persero. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu perusahaan persero? Perusahaan persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang bergerak pada bidang produksi yang tujuannya memperoleh laba. Contohnya adalah PT Telkom, PT Pos Indonesia, dan PT Semen Gresik. Nah, adik-adik, di sini juga terdapat beberapa ciri-ciri dari perusahaan persero. Ciri-ciri yang pertama yaitu perusahaan persero mampu dan diperbolehkan untuk memupuk keuntungan. Yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan ini sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Yang keempat, modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan dimungkinkan join dengan pihak swasta nasional. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Nah, adik-adik, selain kita harus mengetahui apa saja bentuk dari badan usaha milik negara, kita juga harus mengetahui apa saja bentuk dari badan usaha milik daerah. Di sini juga terdapat dua bentuk dari badan usaha milik daerah. Yang pertama yaitu Perumda, di mana Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya merupakan milik salah satu daerah tanpa dibagi atas saham-saham. Nah, yang kedua yaitu perseroan daerah atau perusahaan perseroan daerah. Nah, perusahaan perseroan daerah ini sama dengan perseroan yang dimiliki oleh BUMN tadi. Perusahaan perseroan daerah adalah bentuk perusahaan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dari modal perusahaan tersebut merupakan milik daerah. Nah, inilah perbedaan antara bentuk dari badan usaha milik negara dan bentuk dari badan usaha milik daerah. Nah, di sini kita juga akan mempelajari apa saja sih jenis-jenis kegiatan dari badan usaha milik daerah. Nah, kegiatan-kegiatan dari badan usaha milik daerah yang pertama itu bergerak pada bidang transportasi umum. Itu biasanya kita telah melihat seperti bis kota atau angkutan kota. Yang kedua pada bidang pengelolaan pasar. Nah,
pada yang jenis kegiatan yang ketiga, yaitu ada jenis jasa perbankan. Di sini mungkin adik-adik pernah melihat contoh dari perbankan daerah. Lalu juga ada bidang yang terakhir, yaitu bidang penyediaan air bersih atau yang biasa kita sebut dengan PDAM. Nah, adik-adik, tentu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan dari badan usaha milik negara. Yang pertama yaitu kelebihan dari badan usaha milik negara. BUMN menguasai berbagai sektor vital untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelebihan yang kedua yaitu BUMN dapat jaminan serta dukungan dari pihak negara. Yang ketiga, permodalan BUMN berasal dari negara. Kelebihan yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan BUMN sangatlah terjamin. Kelebihan yang kelima yaitu BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Nah, selain memiliki kelebihan, tentu badan usaha milik negara juga memiliki kekurangan, di mana di sini juga terdapat 5 kekurangan dari BUMN. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, BUMN sering tidak efisien. Yang kedua, manajemen dari BUMN ini seringkali tidak profesional. Dan kekurangan ketiga yaitu badan usaha milik negara seringkali menimbulkan monopoli atas penggunaan sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan badan usaha milik negara seringkali terhambat atas peraturan-peraturan yang cukup mengikat. Serta kekurangan yang kelima yaitu badan usaha milik negara ini sulit mendapatkan keuntungan, malah seringkali terjadinya yaitu kerugian. Nah, sama halnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah juga memiliki kelebihan serta kekurangan, di mana kita akan membahas terlebih dahulu yaitu kelebihan dari badan usaha milik daerah. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Kelebihan yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang ataupun jasa. Kelebihan yang ketiga, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di daerah, sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran yang ada di setiap daerah. Yang keempat, mencegah monopoli pasar oleh pihak swasta. Dan kelebihan yang terakhir yaitu mengisi kas daerah yang memiliki tujuan adalah untuk memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian negara. Nah, selain adanya kelebihan, tentu BUMN ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu fasilitas yang diperoleh dari negara tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak badan usaha milik daerah tersebut di lapangan. Nah, kekurangan yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan kurang memadai. Yang ketiga yaitu pengelolaan yang kurang efisien, sehingga hal tersebut dapat sering mengalami kerugian bagi badan usaha milik daerah. Nah, kita telah mempelajari tadi apa itu badan usaha milik negara dan apa itu badan usaha milik daerah. Sekarang kita masuk pada badan usaha milik swasta, di mana di sini badan usaha milik swasta adalah suatu badan usaha yang permodalan atau kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh individu atau pihak swasta yang bentuknya bekerja sama dengan cara penanaman modal. Nah, badan usaha milik swasta sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan usaha milik swasta yang ada dalam negeri dan badan usaha milik swasta asing. Nah, badan usaha milik swasta dalam negeri ini yaitu badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat di dalam negeri, sedangkan badan swasta asing adalah badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat asing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan dari perusahaan swasta dan badan usaha milik swasta. Nah, perusahaan swasta merupakan sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau perusahaan yang tidak menawarkan dan memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Namun, saham perusahaan ditawarkan dan dimiliki serta diperdagangkan atau dibursakan secara swasta. Sedangkan badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, tadi kan BUMN dan BUMD memiliki peranan pada perekonomian Indonesia.
di sini badan usaha milik swasta juga memiliki peranan bagi perekonomian Indonesia. Di sini badan usaha milik swasta memiliki 4 peranan. Yang pertama yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Badan usaha milik swasta di Indonesia berperan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini tentu badan usaha milik swasta berperan dalam menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu mengusahakan serta meningkatkan produksi nasional, dan dalam hal ini BUMS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan penerimaan devisa negara dalam kegiatan ekspor dan kegiatan impor yang dilakukan oleh BUMS, sehingga meningkatkan jumlah dari penerimaan negara yang berasal dari devisa. Nah, yang keempat yaitu memproduksi kebutuhan masyarakat. Nah, BUMS dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh badan usaha milik negara, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan barang yang diperlukan. Nah, di sini terdapat 4 bentuk dari badan usaha milik swasta. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan modal untuk pendiriannya itu cukup kecil sehingga jumlah produksi yang dapat dihasilkan juga terbatas. Dalam hal ini, penyerapan tenaga kerja juga sedikit dan menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Yang kedua yaitu firma. Firma merupakan persekutuan atas 2 orang atau lebih dengan nama dan modal bersama untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan bersama. Nah, semua resiko dan kerugian utang ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut ditanggung secara bersama dengan mengikutsertakan harta pribadi dari tiap-tiap anggota jaminan. Dalam bentuk BUMS yang ketiga yaitu persekutuan komoditer. Nah, persekutuan komoditer ini didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri atas sekutu pasif dan sekutu aktif, di mana sekutu aktif adalah orang yang bertanggung jawab atas utang piutang dari perusahaan serta ikut menyertakan harta pribadi sebagai jaminan. Sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang menyetorkan modal kepada perusahaan dengan mengharapkan laba. Nah, bentuk yang keempat dari BUMS adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang pendiriannya diatur dalam undang-undang. Perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT ini yaitu berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi atas saham yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, di sini kita akan masuk pada tahapan dari mendirikan badan usaha milik swasta. Nah, di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengurus akta pendirian badan usaha. Tahapan yang kedua yaitu mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Tahapan yang ketiga yaitu mendaftarkan perusahaan di wajib pajak. Tahapan yang keempat adalah mengurus surat izin usaha perdagangan. Dan tahapan yang terakhir adalah mengurus tanda daftar perusahaan. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.